Aku tidak mau tahu, pokoknya hari ini semua bukti tentang semua yang aku lakukan kepada wanita itu, harus dilenyapkan. Termaksud pria hidung belang itu. Flora melangkah menghampiri seorang pria bertubuh kekar yang berdiri tak jauh darinya. Dengan cara apapun, singkirkan pria itu. Singkirkan semua bukti yang mengarah kepadaku, paham? Baik Nona. Pria bertubuh kekar itu segera berbalik pergi meninggalkan ruangan pribadi Flora. Flora semakin menggila saat mengetahui bahwa rencananya gagal karena Leon tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Zeva. Bukannya menyerah dan sadar, dia malah semakin terobsesi. Sebagai wanita yang dulu menjadi satu-satunya di hidup Leon, dia benar-benar terusik. Setiap detik yang dipikirkannya hanyalah bagaimana agar dia kembali menempati posisi yang dulu dia tinggalkan. Meski tanpa dia ketahui, kini posisi itu telah diambil alih oleh wanita lain. Entah bagaimana tanggapan Flora saat mengetahui jika wanita yang dia benci saat ini adalah istri sah, mantan suaminya. Di tengah kesunyian ruangan itu, Flora meringkuk di pojok ruangan dengan air mata penyesalan yang mengalir tanpa suara. Dia menyesali keegoisannya yang dulu meninggalkan Leon demi kebebasannya. Aku akan membuat kamu kembali kepadaku, Leon. Aku tidak akan pernah menyerah hingga kamu bisa kembali menerimaku, gumamnya. Mobil yang dikendarai sopir Leon akhirnya sampai di depan teras rumah. Pasangan pasutri itu segera turun saat melihat Lily berlari menghampiri mereka. Mommy, Daddy. Zeva segera merentangkan kedua tangannya untuk menyambut sang putri kecil dengan pelukan. Rasa bersalah kini memenuhi pikirannya karena untuk pertama kali semenjak menikah, dia melewatkan waktu membaca dongeng untuk Lily. Setelah beberapa saat Lily melepaskan pelukannya, menatap Daddy dan mominya secara bergantian. Kata Oma tadi malam Daddy dan Mommy menginap di hotel. Bulan madu ya, biar Lily cepat dapat adik. Tiba-tiba Leon berdecak saat mendengar pertanyaan sang putri. Andai dia memaksakan kehendak nalurinya sebagai seorang pria, mungkin malam tadi dia sudah mendapatkan Zeva seutuhnya. Bulan madu apanya? Yang ada aku jadi korban penganiayaan. Tapi karena kejadian kemarin pula, aku jadi tahu jika Zeva menginginkan pernikahan ini lebih dari perjanjian, batin Leon seraya melirik Zeva. Kok diam saja? Bagaimana? Mana adik Lily? Tanya Lily yang sedikit menuntut kali ini. Bocah kecil itu menatap kedua orang tuanya secara bergantian dengan wajah cemberut. Hari ini Lily tidak masuk sekolah hanya untuk menunggu adik Lily, mana? Zeva nampak kebingungan untuk menjawab pertanyaan Lily. Dia tahu sang putri masih begitu polos untuk mengetahui proses mendapatkan adik seperti apa. Itu. Bukan Lily, ucap Leon memotong ucapan Zeva. Dia berlutut di hadapan sang putri untuk memberinya pengertian. Lily tahu kan bagaimana cara para pelayan dapur membuat kue, Lily sering melihatnya, kan? Lily menganggukkan kepalanya perlahan. Tahu. Lily sering membantu Sus Lenny dan yang lainnya. Sayang, sama seperti membuat adik itu tidak bisa langsung jadi begitu saja. Ada prosesnya, doakan saja Mommy dan Daddy bisa cepat membuatnya, ucap Leon lalu menoleh menatap Zeva sambil menahan tawanya. Zeva memijat tekuk lehernya yang tiba-tiba terasa tegang. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Leon bicara hal seperti itu kepada putri mereka. Oh, kalau begitu Daddy harus beli tepung dan telur dulu ya. Kalau tidak salah banyak sekali di dapur belakang. Lily beralih menatap sang Mommy. Jadi kapan Mommy rencana mau buat adik sama Daddy? Lagi-lagi Zeva tak bisa berkata-kata, dia menepuk jidatnya dengan wajah memerah karena merasa malu. Gadis kecilnya itu terlalu belak-belakan. Akhirnya kalian pulang juga, sahut Bu Ranti yang baru saja muncul dari pintu utama. Leon yang tadi bersimpuh di hadapan Lily, kini berdiri dari posisi duduknya.
Baru saja. Kami baru sampai dan Lily sudah minta adik. Sepertinya Mama memberikan penjelasan yang berlebihan ya. Haha, tidak juga. Bu Ranti beralih menatap Zeva. Zeva, kamu pasti lelah ya. Hari ini kamu istirahat saja, tidak usah ikut Leon ke perusahaan. Iya, Ma. Hari ini jadwal di perusahaan juga tidak sepadat biasanya, mengambil cuti sehari tidak apa-apa, kan? Tanyanya sambil menoleh menatap Leon. Hari ini juga aku tidak akan ke kantor karena ada urusan penting. Leon kembali mendekati Lily dan langsung menggendongnya. Ayo kita masuk, Dedi ngantuk. Nanti sore kita jalan-jalan ke pantai setelah urusan Dedi selesai. Asik. Oke Dedi. Senyum di wajah Lily seketika mengerut saat melihat bekas kemerahan di bagian leher dan D** Leon. Dedi, di hotel banyak nyamuk ya? Heh. Tidak, mana mungkin di hotel berbintang ada nyamuk sayang, ucap Leon seraya mencubit pipi Lily, gemas. Terus, kenapa leher Dedi merah-merah? Digigit serangga? Tanya bocah kecil itu penasaran. Sontak kedua bola mata Zeva membulat. Dia tidak ingat apapun yang terjadi malam tadi, namun yang jelas dia pasti seperti orang gila, hingga membuat tubuh Leon penuh dengan stempel kepemilikan. Di sana, Bu Ranti pun berusaha untuk menahan tawanya. Malam tadi beliau tak henti-hentinya berdoa semoga saja Zeva dan Leon khilaf dan melakukan hubungan suami istri. Melihat tanda kemerahan di leher Leon membuat Bu Ranti yakin jika telah terjadi hal spesial. Meski pada kenyataannya ekspektasi tak sesuai realita. Sepanjang malam Leon terjaga karena menahan hasratnya. Bukannya menjawab pertanyaan sang putri, Leon memilih segera melangkah masuk ke dalam rumah. Sebelum pergi menemui pria hidung belang itu, dia juga ingin tidur sebentar. Pukul 1.30 siang. Zeva yang sejak tadi bermain bersama Lily kini beranjak pergi menuju kamarnya. Dia hendak membangunkan Leon. Sesampainya di dalam kamar Zeva menghentikan langkahnya, beberapa meter dari ranjang. Dari sana dia bisa melihat Leon sedang tertidur dengan sangat lelap tanpa baju yang menutupi tubuh atletisnya. Sepertinya dia sangat kelelahan karena semalaman bersamaku. Sebenarnya apa yang terjadi malam tadi? Apa yang telah aku katakan kepadanya? Aku tidak mungkin mengungkapkan isi hatiku tentang bagaimana pernikahan kami, kan? Cek, tidak mungkin ya, aku tidak mungkin segila itu, batin Zeva. Beberapa saat tenggelam dalam pikirannya sendiri, akhirnya Zeva melanjutkan langkahnya hingga duduk di tepi ranjang tepat di sebelah Leon. Pak Le, ayo bangun. Zeva menepuk pelan pundak sang suami. Anda bilang mau pergi siang ini. Kenapa sekarang masih tidur? Ayo bangun. Merasa tubuhnya diguncang, perlahan Leon membuka matanya menatap Zeva yang duduk di sampingnya. Jam sekarang. Jam setelah 2, Anda jadi pergi atau tidak? Hah. Leon bangkit dari posisi berbaringnya dan langsung melompat turun dari ranjang. Bagaimana bisa dia tertidur begitu lama hingga lupa jika hari ini harus menemui pria tua itu? Sebenarnya Anda mau kemana? Kenapa panik sekali? Tanya Zeva saat melihat Leon bersiap-siap untuk pergi. Aku ada urusan penting. Kamu tunggu di rumah, setelah selesai. Kita akan langsung ke pantai bersama Lily, ucap Leon sambil memakai jaketnya. Zeva terdiam sejenak sambil terus memperhatikan Leon. Apa mungkin Anda akan pergi bertemu Nona Flora? Leon yang sudah sangat terburu-buru, menghentikan aktivitasnya. Dia menoleh menatap Zeva dan Kap. Satu kecupan singkat Leon berikan tepat di bibir sang istri. Itu hukuman karena dugaanmu salah. Dah, aku pergi dulu, jangan berpikir negatif terus. Ia menggusap lembut pucuk kepala Zeva lalu bergegas keluar dari kamar. Di sana,
Zeva masih diam terpaku sambil memegangi bibirnya. Hufet, bisa-bisanya saat terburu-buru, dia masih sempat untuk. Ah sudahlah, aku mau istirahat saja. Memikirkannya benar-benar tidak sehat untuk kondisi hatiku. Mobil Leon melaju dengan kecepatan tinggi menuju salah satu restoran di pusat kota untuk bertemu dengan pria yang kemarin hampir meniduri Zeva. Sepanjang perjalanan dia berharap pria tua itu akan menepati janjinya untuk datang dan menceritakan siapa dalang di balik kejadian kemarin. Mobilnya hampir sampai di tempat tujuan, namun laju mobilnya tiba-tiba melambat saat di depan restoran itu terlihat begitu ramai dengan kerumunan orang. Karena tidak bisa lewat, akhirnya Leon memilih untuk turun sekaligus bertanya apa sebenarnya yang terjadi. "Permisi, apa yang terjadi?" tanyanya kepada seorang yang berada di lokasi. "Ada kecelakaan, Tuan. Korban tabrak lari." Mendengar hal itu membuat perasaan Leon tidak enak. Dia membelah kerumunan orang yang memenuhi tempat itu. Hingga beberapa saat langkahnya terhenti, sekujur tubuhnya terasa bergetar saat melihat pria yang hendak dia temui terkapar bersimbah di Asterisrah. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini pasti bukan kebetulan. Siapa dalang di balik semua ini? Jangan-jangan Flora yang melakukan semua ini, atau bisa saja Sean? Sial, aku tidak punya cukup bukti untuk membuktikan firasatku, batin Leon. Dia segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu sambil mengeluarkan ponselnya dari saku celana untuk menelpon seseorang. "Halo, bagaimana cara kamu mengawasi pria tua itu?" "Hah? Sekarang kita kehilangan saksi, pria itu baru saja ditabrak seseorang dan aku yakin ini bukan kebetulan." "Maaf, Tuan. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Saya mengikutinya hingga sampai di depan restoran itu." Leon tak bisa berkata-kata. Dia mematikan panggilan telepon itu lalu menendang badan mobilnya dengan kesal. Dia sudah berjanji untuk menemukan orang yang hendak mencelakai Zeva, namun ternyata dirinya harus menerima kegagalan. Sesampainya di rumah, Leon melangkah dengan lemas sambil membuka jaketnya. Moodnya benar-benar hancur siang ini. "Daddy, kami sudah siap." Langkah Leon terhenti, dia menegapkan kepalanya memandangi Lily dan Zeva dari jarak beberapa meter. Sekilas dia nampak terpana. Bagaimana tidak, Zeva dan Lily mengenakan pakaian dengan warna senada dengan topi pantai yang memperindah tampilan mereka. Lagi-lagi dia kembali tersadar jika hidupnya tidak seburuk yang dia pikirkan. Karena nyatanya dia bisa kembali tersenyum saat melihat Zeva dan Lily begitu kompak sebagai ibu dan anak. Bagaimana bisa hanya dengan melihat mereka suasana hatiku langsung berubah, batin Leon. "Daddy kok diam? Jadikan jalan-jalannya." Lily sudah lama sekali tidak ke pantai. Lily sampai tidak ikut Oma ke acara tamannya karena mau jalan-jalan bersama Daddy dan Mommy, ungkap Lily yang baru saja menghampiri sang Daddy. Leon tersenyum tipis sambil mengusap lembut pucuk kepala sang putri. "Jadi, Daddy tidak mungkin ingkar janji. Sekarang kamu tunggu di mobil. Daddy mau bicara sebentar dengan Mommy." "Asik. Oke Daddy." Bocah kecil itu melangkah dengan riang gembira. Sungguh tidak terlihat jika gadis kecil itu adalah penderita gangguan jantung. Setelah kepergian Lily, Leon menghampiri Zeva yang masih diam di posisinya. "Pak Le, Anda mau topi juga?" tanya Zeva sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang satu topi untuk Leon. Bukannya meraih topi itu dari tangan Zeva, Leon malah terus melangkah dan akhirnya memeluk Zeva dengan erat. Sejenak Zeva nampak terpaku karena tindakan tiba-tiba sang suami. Anda baik-baik saja. Aku sedang mengisi energiku." "Zeva, apa menurut kamu aku aneh akhir-akhir ini?" "Aneh kenapa?" tanya Zeva dengan kening yang semakin mengerut bingung. "Entahlah, aku juga tidak paham dengan diriku." Leon semakin mengeratkan pelukannya.
Bibirnya begitu kaku bahkan untuk sekedar mengucapkan bahwa dia mengkhawatirkan Zeva. Perlahan tangan Zeva bergerak menepuk punggung kokoh sang suami. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Anda tahu kan, bahu saya selalu siap untuk menjadi sandaran. Percayalah, meski semesta tak berpihak kepada Anda, saya akan berada tepat di belakang Anda. Tangan Zeva bergerak naik menepuk pelan pucuk kepala Leon. Apapun itu, hari ini Anda sudah melakukan yang terbaik. Anda adalah Leonard Horowitz yang luar biasa, ayo semangat lagi. Leon berdecak sambil mempererat pelukannya. Terima kasih. Kedua kelopak mata Zeva terbuka lebar saat mendengar ucapan terima kasih dari mulut Leon, hingga beberapa detik selanjutnya dia kembali tersenyum. Pada awalnya Leon mungkin menemui Zeva karena butuh. Dia membutuhkan Zeva untuk membahagiakan putri kecilnya. Namun seiring waktu berlalu dia menemui Zeva bukan hanya karena sekedar butuh, melainkan karena betah dan nyaman. Di pelukan wanita itu dia seolah menemukan ketenangan yang selama ini telah menghilang dari hidupnya. Tanpa sadar hatinya telah tertaut, perlahan menjalar hingga setiap detik dia lalui sosok Zeva terus memenuhi pikirannya. Oh my god, Daddy Mommy. Lily menunggu di mobil sampai kering, ternyata malah pelukan di situ. Ayolah kita pergi, pelukannya tunggu bobo saja, sahut Lily sambil berkacak pinggang. Leon yang baru saja melepaskan pelukannya berbalik memandangi sang putri. I'm sorry, baby. Kita pergi sekarang. Dengan sigap Leon menggenggam tangan sang istri agar mengikuti langkahnya. Sementara Zeva hanya terdiam seraya melihat kedua tangan mereka yang saling bertaut. Bertempat di sebuah pusat wisata, ditemani cahaya jingga langit sore, keluarga kecil itu menikmati waktu sunset bersama. Mungkin lebih tepatnya hanya Leon, yang duduk di pasir pantai sambil memandangi langit jingga. Anak dan istrinya sibuk bermain air di bibir pantai. Pak Le, apa Anda akan terus duduk di sana? Kemarilah. Leon mengalihkan pandangannya melihat Zeva yang sudah basah karena bermain air dengan Lily. Dengan cepat dia berdiri menghampiri anak dan istrinya. Ini permainan kanak-kanak. Bagaimana bisa kamu begitu menikmatinya dan Mi? Leon tak bisa melanjutkan ucapannya karena tiba-tiba saja Zeva menyiprat air hingga mengenai wajahnya. Ahaha, Daddy sudah basah tuh, rasain ini. Lily malah ikut-ikutan menyipratkan air ke arah Leon. Hah, oke awas ya kalian. Aku akan balas. Leon ikut menyiprat air kepada sang istri dan juga anaknya. Zeva dan Lily berlarian sambil tertawa bahagia. Sore ini untuk pertama kalinya mereka menikmati liburan bersama, meski singkat namun sangat berkualitas. Sungguh saat ini keluarga kecil itu terlihat sebagai keluarga yang benar-benar utuh, bukan keluarga terbentuk dari sebuah perjanjian kontrak. Ayo Daddy kejar kami. Ayo Pak Le, ayo kemarilah. Leon yang tadinya berlari sekencang mungkin kini mulai melambat hingga akhirnya menghentikan langkahnya. Dari kejauhan pandangannya tak pernah lepas dari Zeva dan Lily. Selama 6 tahun belakangan, dia tidak pernah merasa sebahagia sekarang. Baru kali ini, setelah mimpi buruk berkepanjangan, dia menemukan satu titik terang untuk menemukan kebahagiaannya kembali dan dia yakin Zeva alasan semua rasa ini kembali dia rasakan. Zeva. Pandangan Zeva yang tadi sibuk melihat ke arah lautan kini beralih memandangi sang suami yang berdiri sekitar 5 meter darinya. Ya, kenapa? Leon kembali tersenyum dengan kedua retina yang menatap Zeva penuh damba. Tidak apa, hanya saja sudah begitu lama aku tidak merasa seperti ini. Terima kasih. Zeva kembali terpaku saat mendengar kata-kata itu untuk kedua kalinya. Pagi tadi Leon saat perjalanan pulang, Leon juga menatapnya seperti itu dan mengucapkan hal yang sama. Malam harinya saat Bara baru saja selesai melakukan pemeriksaan rutin kepada Lily, dia masuk ke dalam ruang kerja Leon.
Dia bisa melihat sahabatnya itu sedang duduk di belakang meja kerja. Bara mengerutkan keningnya, karena untuk pertama kalinya dia melihat Leon melamun, bukannya bekerja. Hei Tuan Leonard, hal yang seperti apa kiranya yang membuat kau melamun? Seketika lamunan Leon langsung buyar. Dia menegapkan posisi saat Bara telah duduk di hadapannya. Kamu sudah selesai. Kondisi Lily benar-benar sangat stabil akhir-akhir ini. Aku yakin semua ini karena kehadiran Zeva. Oh ya, bagaimana kamu berhasil menemukan siapa yang menjebak Zeva malam itu? Tanya Bara lalu melahap sepotong buah apel di atas meja kerja Leon. Semuanya kacau, aku tidak bisa berpikir sekarang, akan aku selidiki nanti, sekarang aku benar-benar pusing. Semakin hari Zeva dan Lily semakin kompak dalam berbagai hal, ucap Leon sambil memijat keningnya. Bara tekeke kecil melihat Leon. Kamu pasti pusing ya? Bagaimana caranya kamu memisahkan anak dan ibu yang saling menyayangi? Sekarang aku tanya, apa benar kamu tidak punya perasaan apapun padanya, walau sedikit? Leon tertegun sejenak lalu memukul meja dengan kepalan tangannya. Jangankan sedikit, aku rasa lebih dari itu. Bara, apa mungkin aku benar-benar menginginkan dia sebagai seorang wanita? Uhuk. Saking kagetnya, Bara sampai tersedak potongan apel. Tadinya dia hanya iseng bertanya untuk memancing Leon agar mempertimbangkan nasib pernikahannya, namun dia malah mendapatkan jawaban tak terduga. Kamu yakin? Aku tidak salah dengar, kan? Leon kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Saat egonya tak lagi mampu untuk menutupi semua perasaan di hatinya, dia tidak punya jalan lain selain mengakui semuanya. Aku tidak tahu tapi aku... susah untuk dijelaskan. Bara menyondongkan tubuhnya dan menatap Leon dengan serius. Itu artinya kamu mengharapkan dia. Sekarang kamu pikir baik-baik, sosok wanita yang kamu dambakan semua ada pada dirinya. Dia wanita yang baik, tulus menyayangi anak kamu dan juga sangat menghormati kamu sebagai suaminya. Yang lebih mencengangkan lagi, dia tidak meminta apapun darimu, dia bekerja untuk mendapatkan uang. Leon kembali tertegun, memikirkan semua ucapan Bara yang benar adanya. Apa mungkin, setelah semua yang telah aku lalui, apa aku bisa mencintai seseorang lagi? Trauma yang ditorehkan Flora membuat aku takut mengambilnya keputusan. Kamu tahu kan, dulu Flora juga wanita yang baik, tulus, tapi setelah aku sangat mencintainya, dia melukaiku dengan sikap dan perbuatannya. Apa kamu punya jaminan, Zeva tidak akan melakukan hal yang sama? Dengan lemas Bara menyadarkan tubuhnya dengan tatapan yang tak pernah lepas dari Leon. Kalau itu aku tidak bisa menjawab. Aku hanya minta, sesekali dengarkan kata hatimu. Tidak semua hal di dunia ini harus mengandalkan logika, paham? Mulut Leon seketika bungkam seolah tertampar dengan ucapan Bara. Selama ini dia selalu mengandalkan logikanya, dalam hal apapun. Lalu bagaimana cara aku mengungkapkan perasaanku kepadanya? Astaga, Leonard Horowitz. Kamu adalah playboy kampus pada masanya, masa lupa cara mengungkapkan perasaan kepada wanita? Bara ketawa sambil menggeleng tak percaya. Hais, aku serius. Seru Leon yang terlihat kesal.